Gimana nih? Gimana caranya gue bisa mempersiapkan investasi lebih baik di Q4 ini, Fit? Secara keseluruhan ya, market crypto itu memang lagi stagnan di Q3. Boleh nggak kasih contoh mungkin dua sektor deh? Dua sektor yang menurut lu sangat berpotensi di Q4 ini. Hai Sobat Reku, kembali lagi kita di Spill Dunia Kripto by Reku oleh Hanif dan teman dekat gua, kripto analis Reku terbaik, Afid Sugiono. Apa kabar, Fit? Thank you Mas Hanif, kabar baik Mas Hanif. Mas Hanif gimana kabarnya? Baik. Namun, investasi kripto saya di Q3 ini gue bisa bilang stagnan. Aduh, gimana nih? Gimana caranya gue bisa mempersiapkan investasi lebih baik di Q4 ini, Fit? Kalau ngomongin gimana caranya, mungkin ada beberapa cara, Mas. Oke. Tapi kalau misalkan nanya, Mas Hafid, kripto apa yang pengen naik? Wah, gue nggak tahu juga, gue bukan cenayang kan. Benar. Tapi jadi we are not like that here at Reku. Kita menganalisa tuh dengan dalam, dengan baik tentunya. Betul. Jadi gini Mas, kalau misalkan kita ngomongin soal beberapa hal, memang secara keseluruhan ya, market crypto itu memang lagi stagnan di Q3. Secara keseluruhan. Tapi kalau kita lebih lihat lagi secara spesifik ya, ada beberapa kripto yang punya kenaikan cukup masif atau cukup stagnan. Oke. Jadi dari kenaikan tersebut memang ada beberapa faktor. Seperti Jadi, apa tuh? ada kalau di kripto itu disebut sebagai narasi, Mas. Narasi. Boleh dijelaskan apa tuh maksudnya narasi? Narasi itu lebih ke arah tren atau kepopuleran daripada kripto tersebut berdasarkan dengan sektornya. Oke. Kemudian ini dilihat dari komunitasnya terikut FOMO. Oke. Nah dari FOMO tersebut membuat komunitas kripto lainnya itu mengalami FOMO juga, dan akhirnya mereka setuju bahwa mereka akan masuk ke aset kripto yang spesifik tersebut. Kayak gitu. Jadi ya kunci utamanya adalah tren. Oke, pandangan yang populer berarti ya? Pandangan yang populer, betul Mas Arif. Apa aja sih sebenarnya kalau gue bisa mau lihat tuh narasi kripto apa yang menarik gitu? Faktor-faktor apa yang gue bisa lihat untuk gue bisa determine, oke, gue narasi kripto yang lagi populer tuh ini. Ya. Apa aja tuh Fit kira-kira? Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin faktor, ada beberapa faktor. Oke. Yang pertama pasti perkembangan teknologi. Oh jelas, perkembangan teknologi. Mungkin gue kasih contoh ya, betul. Gue kasih contoh nih kayak si Ethereum kemarin. Ethereum di bulan Desember ya. Agustus 2022. Dia kan melakukan the merge. Betul. The merge ya. Nah, the merge ini membuat satu ekosistem terbaru, yaitu adalah LSDS. Iya. LSD ini gue kemarin lihat tokennya itu kalau nggak salah Lido ya, LDO. Paling mendekati Lido. Sebenarnya banyak beberapa tokennya. Tapi yang paling terekspos ya sama komunitas kripto itu adalah LDO atau Lido tersebut. Nah, Lido itu mengalami kenaikan cukup signifikan, Mas, dengan adanya perkembangan teknologi dari Ethereum tersebut. Oke. Implikasinya ke sana. Oke. Berarti apalagi selain perkembangan teknologi, faktor apa lagi yang bisa determine bahwa oke, narasi ini menarik nih. Apalagi tuh Fit kira-kira? Nah, kalau misalkan kita ngomongin faktor lainnya, mungkin bisa ke arah faktor ekonomi di sekitarnya, atau bisa dibilang peristiwa sosial ekonomi di sekitar ekosistem tersebut. Oke. Yang paling kelihatan itu yang kemarin meme token ya. Oh, meme coin itu sempat. PP. Oh, itu sempat hype banget di April Mei itu kalau nggak salah, emang bisa bilang musimnya meme sih. Meme coin itu sangat populer emang, dan PP itu emang sepertinya yang ini. Walaupun sebenarnya di opini gua meme itu kan nggak ada atribusi fundamental, nggak ada atribusi technical, tapi bisa disimpulkan emang sepertinya kalau lu bilang kayak gini, narasi itu sangat mengefek ke pergerakan harga lah kalau bisa dibilang. Oke. Ada mungkin satu contoh lagi, apalagi mungkin yang bisa kita lihat untuk mendetermine bahwa narasi itu menggerakkan memang. Mungkin ada. Mas Hanif pakai ChatGPT, pernah pakai nggak? Jelas. Pernah. Bukan pernah lagi, sering. Itu bisa menunjang aktivitas kita lah. Misalkan dari rasa ingin tahu kita, ya tinggal ChatGPT aja gitu. Bener, kalau gua nggak tahu. Atau pengen ngoding nih, kita nggak tahu, kita tinggal nyuruh ChatGPT aja. Sesimpel itu, ChatGPT. Nah, ChatGPT ini kan berbasis AI ya Mas ya. Kecerdasan buatan.
Nah, kemudian para komunitas kripto melihat bahwa ini adalah sebuah tren terbaru nih di dunia nyata. Memang. Nah, kemudian mereka akan mencari kripto-kripto yang relate atau relevan dengan AI tersebut. Betul. Contohnya, kalau misalkan kita lihat ya di beberapa bulan lalu itu kripto-kripto berbasis AI itu mengalami kenaikan, Mas. Betul juga. Sementara yang lainnya tetap stagnan. Betul juga. Salah satunya kayak Fed AI kalau nggak salah ya. Fed AI itu naik 10x, 10 kali lipat. Oh, Ocean Protocol juga kalau nggak salah. Ocean memang Protocol. ada dampaknya lah, bukannya ini juga, cuman ada kayak karena memang naratif dari AI ini sangat besar gitu, walaupun mungkin perkembangannya di proyek-proyek itu mungkin nggak terlalu gimana amat ya sebenarnya, atau tapi ada dampak ya, bahwa memang ada dampaknya ke proyek-proyek yang related ke ini gitu ya. Yes, betul. Oke. Berarti boleh nggak disimpulin seberapa penting sih narasi kripto? Kalau kita ngomongin seberapa penting, jelas penting, Mas ya. Tadi kan Mas Hanif mungkin sempat mention kalau Mas Hanif juga berinvestasi. Iya, benar. Berinvestasi. Benar. Nah, pasti kalau misalkan Mas Hanif pengen berinvestasi, ya nggak mungkin dong beli kucing dalam karung. Oh iya, benar dong. Pasti dong. Benar. Maksudnya pengen aset yang benar-benar bisa bertumbuh. Benar, gitu kan. benar. Dan pertumbuhannya itu berdasarkan dengan timingnya Mas Hanif. Oh, Q4 gue pengennya dapat keuntungan 10%. Tapi Mas Hanif harus bisa melihat atau menganalisa secara spesifik ke beberapa kripto yang punya potensi. Nah, dari hal tersebut itu Mas Hanif bisa jadikan sebagai indikator. Oke. Nah, narasi ini Mas Hanif bisa dijadikan sebagai indikator untuk bisa melihat pergerakan kripto-kripto yang punya potensi di Q4 mungkin. Oke, jadi mungkin toolbox gua ini bisa jadi di part of my toolbox ya. Sebenarnya gue bisa menggunakan fundamental analysis, gue bisa menggunakan technical analysis, tapi gue juga bisa menggunakan narasi kripto sebagai alat untuk determine project-project yang menarik gitu kan. Iya, betul. Gue kemarin sempat baca sih emang di deep dive terakhir di Reku, di Learning Hub, gue lihat ada selama setahun terakhir ada beberapa narasi yang menarik gitu kan. Tadi kayak lu udah sempet bilang Ethereum, ChatGPT, terus musim coin meme, ada juga yang LSDFi season, ada juga Telegram bot. Nah, ini seputar beberapa narasi terakhir yang sangat menarik gitu. Nah, pertanyaan gua tentunya sebagai investor, apa narasi-narasi yang akan ada perkembangan di Q4 gitu? Apa project yang ada traction yang menarik? Boleh nggak kasih contoh? Mungkin 2 sektor deh. 2 sektor yang menurut lu sangat berpotensi di Q4 ini tuh. Tapi ini gue disclaimerin Mas Hanif dulu. Iya, betul. Ini tentu. Jadi ini bukan berarti analisanya benar atau prediksinya benar. Betul. Ya, kita cuma bisa menganalisa gitu. Benar. Nah, kemudian gue lagi coba ngeliat beberapa sektor atau beberapa narasi. Salah satunya adalah Mas Hanif tahu Friendtech. Oh, tahu, itu yang sempet rame banget di X kemarin tuh di Twitter. Iya. Betul, itu jual beli temen lah. Di komunitas gitu tuh ngomongnya tuh jual beli temen. Oh iya, bener sih, gak salah sih, bener Gak sih. Salah. Konsepnya sih kayak gitu ya, bener. Kita bisa memonetize konten kita kepada followers kita. Bener. Followers kita beli shares yang kita punya, value kita naik, Mas. Dengan gitu kita dapat cuan, social fi. Dan social fi ini masih cukup baru di dunia kripto. Oke, coba sebelum kita lebih lanjut lagi, boleh nggak simpulin apa itu social finance? Social finance itu pada dasarnya adalah media sosial yang terdesentralisasi. Oke. Jadi kalau bedanya sama sekarang apa? Kita punya X yang sekarang, yang sebelumnya kita kenal sebagai Twitter. Nah, X ini itu kan punya otoritas terpusat, punya entity terpusat. Di mana kalau misalkan kita melanggar kebijakan daripada X atau Twitter yang sebelumnya, itu kita bisa di-ban, Mas. Joe Biden itu di-ban sampai bertahun-tahun di Twitter. Bener juga. Tapi kemudian di SocialFi itu nggak memungkinkan hal itu terjadi. Jadi kita bisa bermedia sosial tanpa adanya otoritas terpusat tersebut. Oke. Kemudian ada juga social finance kan, SocialFi. Nah, finance itu bisa dimasukkan ke dalam kriptonya. Jadi begitu kita memasuki SocialFi atau media sosial terdesentralisasi, itu kita menggunakan gerbang utamanya adalah MetaMask atau mungkin wallet lainnya, wallet kripto lainnya, untuk mengkonekkan antara media sosial kita dengan sistem keuangan kita, Mas. Oke. Dan
Tadi kayak lu bilang itu basically nge-monetize your social capital nggak ya? Betul. Berarti di mana gue bisa ngeliat ada dua sih. Di sini social finance bisa baik buat orang-orang yang mungkin followernya sangat banyak. Betul, itu influencer atau selebriti itu bisa menggunakan social finance ini ya sebagai other pendapatan mereka. Namun gue lebih tertariknya use case-nya lebih menarik buat gue untuk orang-orang justru yang actually deliver value gitu. Di mana orang-orang tersebut sebenarnya nih misalnya dia sangat knowledgeable misalnya di bidang finance, di bidang health, di bidang apapun itu, dan ada fans mereka, follower mereka yang actually merasa oh konten mereka tuh bagus gitu. Iya. Mereka fans dari mereka dan itu bisa menghasilkan pendapatan buat mereka sebenarnya. Betul. Kita bisa mengasih share dan itu value dari orang tersebut naik. Iya. Sebenarnya konsepnya menarik sih social finance ini. Menarik sekali. Ya. Social finance ini masih terbilang baru, Mas. Iya. Yang dimana inisiatornya adalah si Frentek tersebut. Iya, benar. Tapi kemudian banyak juga proyek kripto lainnya dari blockchain lainnya. Iya. Itu membuat satu proyek yang kurang lebih sama dengan Frentek konsepnya. Iya. Nah, kemudian dari hal tersebut kita bisa nilai bahwa Frentek ini bisa menjadi trendsetter juga, Mas. Benar. Atau menjadi tren terbaru nantinya. Iya. Nah, kemudian apa yang kita harus lakukan sebagai investor? Kita harus tetap update perkembangan pasar juga, Mas. Benar. Tentang social finance tersebut. Ya. Karena ya balik lagi nggak mau beli kucing dalam karung kan. Harus jelas dong. Harus jelas. Apa. Jadi kita harus tetap update juga. Betul. Gitu. Ya mungkin Mas Hanif juga bisa lihat social fi karena potensinya juga masih cukup tinggi. Oke. Oke. Selain social finance ada nggak satu sektor lain yang bisa menarik menurut lo, Fit? Yang paling menarik yang ada traction-nya di Q3 ini dan berpotensi di Q4. Iya. Yang menurut gue menarik sih ada salah satu narasi satu sektor ya yang kita sebut sebagai real world asset. Oke, RWA. RWA. Gue sempat baca tuh. Oh RWA. iya, itu menarik. Menarik sekali. RWA. Coba boleh dijelasin sedikit nggak? Apa tuh RWA, Fit? Pada dasarnya gini, kripto itu kan ya dikenal di tahun 2013, di tahun 2017 memang sebagai aset kripto yang di luar itu punya nilai untuk alat pembayaran. Ya, benar. Tapi kemudian kita telusuri lagi nih, kita telaah lagi bahwa kripto itu punya fundamental yang cukup besar yaitu adalah teknologi blockchain. Ya, benar. Nah, teknologi blockchain ini pada dasarnya bisa diimplementasikan di semua lini bisnis. Oke. Jadi makanya ada jargon semua akan terblockchain pada saatnya dan gue setuju dengan jargon tersebut karena balik lagi semua lini bisnis itu bisa di blockchain kan. Apa properti, rumah, surat tanah, identity, bahkan di Brazil kemarin identitas udah menggunakan blockchain. Nah, kemudian real world asset atau aset dunia nyata ya kurang lebih sama aset yang ada di dunia nyata itu ditokenisasi dan dicatat di blockchain. Kurang lebih kayak gitu untuk RWA. Berarti kepemilikan kita yang di dunia nyata ada di blockchain juga. Jadi terverifikasi semua. Mungkin seperti saham kita, kepemilikan saham kita juga bisa ditokenisasi. Sangat bisa. Aset properti kayak lu tadi bilang. Sangat bisa. Itu mungkin juga jadinya bisa solve a lot of problems yang sekarang mungkin orang-orang kayak surat kepemilikan kan masa selalu fisikal, kita kan perlu ada digital record. Mungkin digital recordnya ini karena ada di blockchain pun jadinya hal tersebut tidak bisa dipalsukan. Betul. Hilang atau rusak, nggak mungkin. Betul. Ini sepertinya real world asset ini emang salah satu traction yang sangat tinggi ya sepertinya. Di Indonesia udah banyak yang menggunakan real world asset ini Mas, RWA ini. Ya mungkin ya Mas Hanif pasti pernah nonton konser dong. Betul. Hura-hura sama teman-teman gitu. Pernah nonton Synchronize pasti. Pernah. Nah, di mana Synchronize itu udah mengeluarkan tiket bentuknya adalah NFT. Right. Di mana NFT ini itu ya berkesinambungan juga sama blockchain. Iya sih. Nah, NFT ini adalah representasi dari tiket untuk bisa masuk ke Synchronize. Berarti konsepnya mereka itu memblockchain-kan tiket mereka. Ya ini adalah RWA. Kemudian juga Ramadan Jazz Festival di mana mereka juga sudah memblockchain-kan tiket mereka dengan representasinya adalah NFT tersebut gitu. Nah, kemudian di Q4 pasti akan banyak perusahaan
yang sudah melek terhadap teknologi blockchain tersebut. Iya. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan tersebut mungkin nantinya bisa merealisasikan juga bisnis mereka ke dalam blockchain. Contohnya gini, kalau misalkan kita ngomongin soal remittance, perusahaan besar pasti ada remittance. Mereka mengeluarkan uang untuk supplier mereka, untuk distributor mereka dan lain sebagainya. Nah, dari proses remittance tersebut itu kan pasti yang pertama, remittance itu membutuhkan waktu, Mas. 3 sampai 5 hari kerja. Kemudian remittance ini ada batasannya, ada limitnya. Kemudian biayanya yang cukup mahal. Tapi kemudian mereka ya tadi dolar itu ditokenisasi, seperti yang Mas Hanif katakan. Nah, dengan adanya dolar yang ditokenisasi, mereka masuk ke blockchain, ke kripto. Nah, stablecoin ini dikirimkan itu tanpa limit. Kecepatan transaksinya pun nggak sampai 3 hari. Bahkan sehari pun nyampe, bahkan cuma beberapa menit aja nyampe. Dan fee-nya yang cukup rendah, Mas. Betul. Kita transfer crypto stablecoin misalkan $1 juta menggunakan jaringan blockchain-nya misalkan adalah Tron. Ya kita katakan Tron, paling cuma $1. Betul Gila sih. kan? Gila kan? Sangat promising banget sih kalau dilihat Promising dari aspek itu ya. Betul. Oke. Makanya RWA juga ya mungkin Mas Hanif juga perlu menganalisa lagi lah. Betul. Karena potensinya masih cukup tinggi juga sih. Oke, berarti di Q4 ini ada social finance yang menarik yang kita sudah lihat juga trennya, serta tadi satu lagi adalah real world asset. Real world asset. Oke, berarti dua ini yang sangat berpotensi. Namun kembali lagi kesimpulannya adalah toolbox menganalisa kripto kita bisa lihat itu ada 3. Ya, bisa dibilang lah, bukan berarti cuma 3 ini, cuman pergerakan harga di kripto itu tidak terlepas dari pertama analisa fundamental, Betul. kedua technical analysis, Betul. dan ketiga itu yang kita sudah diskusikan narasi kripto. Narasi Kripto sebagai driver dari market. Iya. Oke. Nih, buat tambahin sedikit Mas Hanif ya. Sebenarnya narasinya udah muncul dari lama ini. Cuma memang kita baru mendeskripsikan narasi ini baru-baru ini aja. Apa tuh? Di tahun 2017 ada namanya narasi altcoin. Alt season namanya. Alt season. Di mana Bitcoin-nya mengalami penurunan tapi secara bertahap. Altcoin-nya naiknya gila-gilaan, Mas. Bahkan ada yang sampai dengan ribuan %. Tahun 2017. Itu adalah narasi yang pada saat itu belum dideskripsikan itu adalah narasi gitu. Kalau sekarang kan itu kita udah punya deskripsinya nih. Itu adalah narasi, jadi kita lebih mudah untuk bisa menganalisa lebih spesifik kepada proyek-proyek yang punya potensi tersebut. Gitu. Mungkin mengidentifikasi bahwa ada faktor-faktor penggerak yang sangat menarik lah. Di balik actually ada pergerakan harga itu pasti ada sesuatu yang kita bisa percaya bahwa itu ada driver ya, seperti tadi perkembangan teknologi. Dan ekosistem dan community yang tergabungkan di proyek tersebut. Menurutku menarik banget sih Mas ya untuk obrolan kita kali ini. Jadi buat teman-teman di sini sobat Reko ya yang pengen tahu tentang obrolan kita tapi nggak dapat poinnya, nah teman-teman bisa pergi ke Learning Hub kita. Ada namanya Deep Dives di mana kita menyediakan konten yang cukup mudah dipahami sama teman-teman agar teman-teman bisa mengikuti obrolan kita tadi kayak gitu. Terima kasih sudah mendengar obrolan kita hari ini di Spill Dunia Kripto untuk kali ini. Sampai jumpa di berikutnya. See you, bye-bye. Bye.